Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana keutamaan puasa sunnah, yang insya Allah dengan kita menjalankan puasa sunnah itu, insya Allah puasa sunnah tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangan puasa wajib kita. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang akan berbicara tentang keutamaan daripada sedekah sunnah. Insya Allah kita akan lihat ada kitabnya. Nah, ini teman-teman semua, di situ terdapat lafaz nah ini ya, wanzuru fi zakati abdi, ya, kata Allah, coba lihatlah, ya, lihatlah oleh kalian fi zakati abdi, ya, pada zakat-zakat hambaku. Fa in kana doya'a syai'an minha, jika terdapat kekurangan, ya, daripada zakat seorang hamba, kata Allah, fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan minan shadaqatin, ya, apakah kalian mendapati daripada hamba-hambaku itu nafilatan min shadaqatin, yaitu sedekah sunnah, ya. Fungsinya apa? Yaitu tatimuna biha ma naqasa minaz zakati, yang mana sedekah sunnah itu dapat menyempurnakan pahala zakatnya daripada seorang hamba itu. Nah, ini teman-teman semua, ya, penting bagi kita untuk bagaimana kita pun selain menunaikan zakat sebagai sebuah kewajiban, maka pun ternyata sedekah sunnah kita itu dapat menyempurnakan pahala zakat kita, insya Allah. Fayu'khadu dzalika ala faraidillah, maka yang demikian itu adalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika, dan hal itu diterima bi rahmatillahi wa adlihi, ya. Hal itu diterima, disempurnakan dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab kasih sayang Allah, maka Allah menyempurnakan, Allah menjadikan pahala kita itu sempurna, ya, baik itu pahala sholat kita, ya, sholat wajib kita, puasa wajib kita, zakat kita, yang mungkin sholat kita belum khusyuk, puasa kita belum khusyuk, pun zakat kita mungkin masih ada kekurangan, tapi dengan rahmat Allah SWT, dengan Allah memerintahkan kita untuk menjalankan kesunahan-kesunahan itu, maka itulah yang akan menjadikan pahala kita adalah bernilai sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in wajada fadlan, maka jika Allah mendapati sebuah keutamaan, wudi'a fi mizanihi, maka itu akan diletakkan, ya, keutamaan itu akan diletakkan di mizannya seorang hamba itu nanti di yaumil mizan. Wa qila lahu dukhulul jannata masruran, maka Allah mengatakan bagi seorang hamba itu adalah masuklah kamu ke dalam surga masruran, dengan segera, ya, segera kamu masuk ke dalam surga, ya. Jadi kita itu masuk ke dalam surga itu, ya, ternyata bukan dengan, ya, inilah, ya, maka jangan pernah sombong gitu, ya, dengan pernah sombong bahwa kita itu masuk surga itu birahmatillah, teman-teman semua, ya. Kita itu masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan puasa kita, bukan dengan ibadah kita, bukan, ya. Ibadah kita itu belum tentu sempurna, belum tentu diterima bahkan oleh Allah, ya. Maka yang perlu kita cari itu adalah dengan kita beribadah, maka kita insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilam yujad, ya, di situ dikatakan wa ilam yujad lahu syai'un min zalika umirat bihi azzabaniyatu, ya, maka ketika tidak didapatkan amal-amal yang lain untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, ya,
Maka ketika seorang hamba tidak sholat, ya, ketika hamba tidak melakukan puasa, ketika hamba tidak berzakat, selain itu hamba itu juga tidak melakukan kesunahan-kesunahan, maka diperintahkan, ya, diperintahkanlah apa? Bagi seorang hamba itu azabaniyatu ta'khuduhu biyadihi. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, neraka zabaniyah diperintahkan Allah untuk mengambil, maksudnya adalah di situ menyiksa seorang hamba tadi itu, ya, biadihi, ya, maka seorang hamba itu nanti akan ditarik dari tangannya, warijlaihi, dan kedua kakinya, summa yuqdafu bihi finnari, maka seorang hamba tadi itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang bermain-main dengan sholat, ya, sementara dia tidak melakukan kesunahan-kesunahan, dan begitu pula puasa serta kewajiban berzakat. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari jalur Ibni Umar radhiyallahu anhu. Demikian ihdinas siratal mustaqim wa ala qumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.